gue cuma nggak bilang gue ketemu sama pendaki yang istilah katanya bisa disebut itu tuh apa ya, jelmaan makhluk gaib yang memang kebetulan sedang membantu gue. Cuma gue nggak bilang itu orangnya bu di depan lagi ngopi, gue nggak berani bilang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mistis Pendakian bersama gua Ahmad Wildan di channel Sandiakala Official. Pada kesempatan kali ini gua kedatangan tamu, ya narasumber. Beliau ini cukup dibilang pengalaman juga di dunia pendakian. Langsung aja kita sambut Bang Agung. Oke, Bang Agung. Carilah beliau. Ada apa ini bilang kira-kira? Enggak, gue kalau dengar kata beliau itu kayak kurang pantas ya, soalnya itu kan kita seumuran terus teman sekolah juga gitu kan. Iya. Beliau Enggak, maksudnya nih ya gimana ya? Ya kita menghormatin aja gitu. Iya betul. Halo sahabat Sandiakala, salam sehat di masa pandemi dan PPKM yang gue juga nggak tahu nih kelarnya sampai kapan, tapi mudah-mudahan semuanya imbang, mudah-mudahan semuanya juga sehat-sehat terus. Amin. Masalah utama kayak ekonomi gak sih? Iya benar. Lebih ke ekonomi ya. Tapi ya udahlah, kita juga sebagai masyarakat awam dan milenial yang harusnya ngikutin semua hal di problemin pun belum tentu ada manfaatnya gitu kan. Iya benar. Tapi seenggaknya ya udah mengalir aja, ikutin aja rel, nanti pun nyampe stasiunnya. Lagi sibuk ngapain nih kira-kira Abang Agung? Sibuk apa ya? Apa nih? Sibuk gue sih gini aja sih Pak. Gini aja. Kayaknya nggak mungkin nih. Kayak orang kayak ente ini kan. Kalau bilang sibuk nggak sibuk, cuma mau ngeluangin waktu aja gitu, lebih manfaat, lebih buat muter ke keadaan. Nggak lebih yang lagi sibuk apa atau punya planning apa. Kayaknya kalau buat planning semuanya biar baik-baik aja. Iya benar. Jadi gini Bang Agung, ya gua dengar juga nih ya. Lu katanya gitu kayak punya pengalaman juga di. Tapi lu nggak salah denger kan? Nggak salah ya, udah paten di pikiran juga gitu ya. Oke, lanjut. Kayak punya pengalaman kayak ngalamin yang aneh-aneh gitu di Iya betul. gunung, bener. Kalau bilang aneh atau mistis ya bisa gitu ya. Cuma kalau jadi gini sih cerita awalnya, gue kan tipikal pendaki yang so tau. Oh iya. Yang kedua, gue mau jalan itu ya sekedar buat liburan, Iya. sekedar buat nggak yang namanya lu paten sama kondisi dan keadaan suatu gunungnya gitu. Ya even pun gue mau tahu itu cuma sekedar yang ini di daerah mana. Jadi pemahaman di trekking aja sih, trekking yang berbahaya atau enggaknya gitu. Kan paling enggak kita sebagai pendaki itu ketika mendaki gunung yang memang udah jelas dan udah bener ada sesuatu yang mistis ataupun belumnya, kita harus bikin safety diri kita sendiri dulu nih. Ya kan, dari alat, dari apa yang udah kita gunain, apa yang udah kita lakuin, biar di sananya pun biar enak-enak aja gitu. Berangkat ke gunung mana tuh kira-kira? Kalau buat kejadian dan yang ada itu ya mungkin kayaknya di beberapa gunung, cuma yang memang jelas dan ada yang selalu diingat gitu ya. Ingat itu pas kejadian Keslamet. Sebenarnya gue pun tipikal pendaki yang dilarang, istilah katanya lu ngedaki jauh itu dilarang sama orang tua. Ya mungkin ya kecemasan orang tua semuanya berbagai macam sih. Cuma yang gue rasain ini ketika gue bisa dan gue perginya pun dengan ya let's say basmalah aja lah. Soalnya ketika kita udah yakin sama diri kita sendiri ya, kita nggak berbuat macam-macam, kita ngelakuin hal-hal yang baik, kayaknya yang di atas juga bakalan ngebantu. Insya Allah. Ke gunung mana tuh? Itu Gunung Slamet. Gunung Slamet. Tapi orang tua nih benar-benar ngizinin apa enggak nih sebelumnya? Itu enggak, waktu ke Slamet nggak ngizinin. Benar-benar nggak ngizinin nih. Waktu ke Slamet nggak ngizinin. Karena yang kebetulan bokap gue nih Pak, bokap gue tuh Jawa parah banget.
kejauhan istilah katanya. Iya, iya. Yang istilah katanya masih ada titik tumpu di satu adat yang ketika anaknya dilahirkan hari apa, anaknya lahir jam berapa, di waktu apa. Kan biasanya ada tuh kan yang udah terkenal banget di Indonesia itu kan kayak adat yang memang udah benar-benar real dari istilah katanya nenek moyang lah gitu ya. Iya, istilah katanya dari turun temurunnya tuh udah jelas gitu. Dan yang kejadian waktu itu memang gue pergi di 2018. Di bulan September kalau waktu itu lepas dari yang namanya bulan Muharram. Muharram gue inget banget kejadian Muharram itu ada yang namanya suatu hal ya even itu baik ataupun enggak pasti ada larangannya. Kita kenal yang namanya suro lah ya kan. Iya, malam satu suro kan udah jelas mistis. Tapi menurut gue layaknya manusia dikasih cobaan atau enggak pun kita kayaknya mesti balik lagi ke diri sendiri deh. Iya benar itu. Kayaknya nggak mungkin kita nyebut hal yang nggak baik itu cobaan ketika kita nggak ada tameng buat kenal sama Allah, buat kita nggak kenal sama yang namanya istilah katanya makhluk gaib dan kasarnya setan itu ada. Tapi gimana cara kita mengimbangin dan kita bisa masuk ke dunia mereka dengan tameng iman dan keteguhan dari kita sendiri gitu. Tapi memang waktu itu kejadian ketika gue di Selamat itu ya memang pure gue nggak diizinin. Bener nggak diizinin ya? Nggak diizinin. Dari Depok berapa orang tuh? Kebetulan waktu itu berangkat gue dari Depok sendiri. Oh dari Depok. Yang lainnya teman-teman gue dari pondok, terus teman-teman SMA itu di luar Depok semua. Lu doang yang di Depok nih? Gue dari Depok, gue sendiri doang. Gue dari Depok sendiri, persiapan sendiri semuanya udah yakin kan ya. Walaupun itu tadi gue nggak dapet izin dari orang tua, tapi tetap gue ngeyakinin diri buat ya udahlah. Nggak bohong sih sebenarnya, cuma gue bilang ya udah mas mau ikut sama temen pondok. Tapi gue bawa keril. Bilang nginep gitu aslinya. Iya, belum nginep gitu. Iya. Udah pakai keril, ada safety lah gitu. Itu pun ya udah deh. Gue bismillah aja. Kira-kira ketemuan sama temen, jalan ke Purbalingga. Jalan. Jam berapa tuh kira-kira dari sini? Dari Depok gue waktu itu malam. Kebetulan masih santai habis maghrib, habis isya dah. Habis sisa. Gue baru jalan. Berapa orang tadi bang? 5 orang. Sampai di GC Selamat tuh jam berapa? Gue sampai di waktu itu turun di daerah Wonosobo. Gue setelah naik bis, gue turun di Wonosobo. Akhirnya lanjut buat naik ya mobil-mobil kecil lah, mobil help gitu kan. Lanjut dari Wonosobo baru kita ke Probolinggo. Lanjut ke Bambangan. Waktu itu gue jalan dari via Bambangan. Selamat. Mutusin buat nge-track jam berapa tuh kira-kira? Gue mutusin buat nge-track waktu itu karena emang nyampenya sana malam gitu, nyampe ke sana malam. Jadi nge-track pagi sekitar jam 9-an. Jam 9. Ini gue ambil rokok nggak apa ya? Ya nggak apa-apa, biar santai. Asem. Ngopi juga kali, ngopi aja bang. Ayo lanjut. Iya, sama juga ini kita ngerokok gitu namanya. Lanjut di perjalanan tuh akhirnya nge-track jam berapa tuh tadi? Itu jam 9 pagi. Iya, jam 9 pagi. Prepare naik. Ya. Karena gue setiap ketemu sama alam itu selalu bilang kalau ya bukan masalah sih, istilah katanya alam itu nyaman banget gak sih? Iya, kalau menurut gue pribadi ya nyaman banget kan. Istilah katanya alam itu hidup kan. Iya benar. Iya. Jadi gue naik sama temen-temen berlima dari pos Bambangan, masuk udah kayak pendaki layaknya biasa gitu. Jalan berlima ngobrol santai sambil ngerokok gitu kan. Masih ada hati keganjel gitu nggak gara-gara orang tua nggak ngizinin gitu, masih ada rasa-rasa enggak gitu. Pas udah nyampe Selamat itu, pas udah nyampe Bambangan itu posisi udah kayak udah liburan nih, asik, cuma gitu doang. Udah asik. Cuma ngeganjelnya itu ketika ada emang di posisi cuaca. Gue tuh khawatirnya ketika
gue kedinginan, gue takut menggigil atau gimana gitu kan. Itu emang udah posisi hujan juga, posisi waktu itu hujan, dari bawah hujan udah ya gelagat-gelagat. Kalau memang di atas nanti ada badai itu udah kebaca, udah kebaca sama temen gue. Kayak udah feeling gitu. Iya udah feeling. Dari situ udah tuh pas satu udah ada ya yang namanya capek, lemes gitu kan. Pasti lah. Capek, lemes itu kayak ketutup di bagian kuping itu, kayak nggak dengar apa-apa nih. Itu udah masuk pas satu ya, kuping nggak dengar apa-apa. Nah itu gue bacanya keadaan masih aman tuh, ya kan, buat even buat badan gue ataupun buat ya gimana gue bisa ngondisin badan gue ketika gue memang lemah, ya gue ngatur istirahatnya gitu. Istirahatnya walaupun ya kayaknya kalau ngedaki kalau nggak dinikmatin juga, gue rasa lu bakalan rugi sih ketika lu naik buru-buru di trekking terjadi apa-apa. Itu kan nggak baik juga buat diri lu gitu kan. Karena gue kalau gue udah ngerasa gue udah aman, posisi badan gue juga udah oke, baru udah tuh gue lanjut masuk ke pos 2 tuh. Masuk pos 2 gue sama temen gue itu udah istilah katanya ya cupu lah, pendaki cupu nih gitu kan. Yang istilah katanya yang naik selamat pun dengan keadaan ini kan biasa aja, nggak ada persiapan yang maksimal gitu kan. Waktu itu gue sama temen gue cuma bilang, ini lu kalau nggak sanggup, kalau lu nggak bisa, mending kita pelan-pelan aja deh gitu kan. Kita ngedirin tenda, yang penting kita ada waktu buat istirahat nih gitu kan. Jangan sampai lu mau ngejar apa yang udah lu targetin tapi lu nggak sayang, lu nggak ngeliat porsi diri lu, lu nggak ngeliat badan lu keadaannya gimana gitu kan. Kan gue ngedirin tenda, gue inget banget di pos 2 gue ngedirin tenda, gue buka nesting, makan gitu kan. Istilah katanya ya buat ngoptimalin kondisi tubuh lagi lah gitu kan. Ngopi biasa, udah gue istirahat. Itu gue nyampe di pos 2 jam berapa ya berarti? Jam abis johor tadi. Iya betul ya, abis zuhur gue nyampe pos 2. Itu gue istirahat dulu tuh, ya kurang lebih 1 jam lah. Gue tiduran, gue ya menikmati lah istilah kata gitu kan. Baru udah tuh gue lepas dari situ, gue tutup tenda, benerin alat-alat, ngeberesin alat-alat, baru gue naik lagi berdua. Cuma temen gue yang bertiga itu memang mereka duluan. Oh, jadi mereka duluan. Gue cuma berdua doang nih di belakang. Tapi itu kondisi masih asik, ada pendaki yang naik juga, yang lain juga. Dan gue juga tipe kalau orang yang ya suka gitu buka obrolan ketika ada pendaki lain yang gue ngobrol, ketika ada nyapa ya saling ya istilah katanya ada obrolan lah yang bisa gue, jangan sampai gue diem aja gitu. Terus gue lanjut. Itu gue belum sadar kalau di pos 2 masuk pos 3 itu ada jalur angka 8. Itu gue belum sadar, nggak sadar sama sekali. Gue cuma naik trekking dalam keadaan ya udah gue ikutin jalur, gue ngikutin yang memang udah ada denahnya gitu kan. Gue ngikutin, gue nggak baca jalan istilahnya. Jadi gue cuma ikutin jalur, lanjut. Kita nyampe di pos 3 asar. Nyampe di pos 3 asar. Ingat banget gue nyampe di pos 3 asar. Temen gue sholat, gue jagain bareng. Nah, temen gue sholat, selesai dari temen gue sholat baru ngerokok sebentar ya kan. Itu di pos 3 itu sebenarnya udah ada istilah katanya kita udah ada kacamata. Kalau memang di situ itu posisi kita berdua, itu memang posisi kita berdua udah lagi sepi, nggak ada pendaki yang naik ataupun turun. Tapi yang kedengeran di telinga gue tuh kebuka udah rame nih, paham kan? Gue nggak paham itu bahasa pasar mati atau pasar yang istilah katanya memang ada penghuni lain selain kita gitu kan. Istilah katanya ada mereka yang lain selain kita, itu gue nggak paham. Gue cuma dengeran yaudah suara rame, suara ada orang selain gue berdua. Tapi kondisi di situ tuh berdua, yaudah gue cuma berdua doang. Kayaknya dari pos 3 sampai ke Sumaranto itu kan perkiraan masih panjang gitu kan. Masih butuh waktu yang lama buat mencapai ke sana gitu kan. Akhirnya gue lanjut di samping ngobrol, karena gue tipikalnya yang nggak bisa banget nih gue nahan asem gitu kan ya, di samping rokok ngobrol gitu kan. Lanjut di jalur. Nah
ketemu sama temen gue yang bertiga itu di pos 4. Oh, ketemu akhirnya nih. Ya ketemu, kita berlima. Temen gue hipo tipis, tapi memang itu kondisi hujan bener-bener gede. Hujan memang ya istilah katanya lu pakai jas hujan pun nggak bisa kebantu, tetap aja semuanya basah yang bener-bener ya pokoknya bener-bener basah lah. Ketemu di pos 4. Nanti gua harus nunjukin foto nggak sih? Iya bisa. Nanti gua pokoknya nanti ada fotonya di bisa kita selipin nanti. Iya nanti di pos 4. Gua di pos 4 ketemu udah ngerangkul tuh berlima. Udah ketemu satu tim gitu kan berlima. Itu temen gua dalam keadaan yang cuma dia bengongnya dia itu jadi tanda tanya besar sama bocah-bocah semua nih. Jadi temen gua, ya lu jangan bengong dong gitu kan. Ketika lu bengong pasti ada aja gitu kan celutukan-celutukan dari teman-teman gue yang bilangnya, tuh gue ngeri banget lu kesurupan. Tuh gue ngeri banget lu tiba-tiba kenapa-napa gitu kan. Ya walaupun itu bahasanya bercanda, tapi ini salah satu pesan juga sih ketika memang alam itu sudah jelas hidup, alam itu sudah jelas bisa diajak bicara, ya cobalah kita kontrol ucapan dan obrolan juga dibenang sama teman pun gitu kan. Ya walaupun itu kodratnya candaan, tapi gua rasa mereka yang dengar, mereka yang tidak terlihat bisa menangkapnya kalau itu tuh bukan bercandaan. Itu kira dalam keadaan basah kuyup semuanya, itu nggak ada matahari, belum ketemu yang namanya sinar matahari. Itu gua ketemu cuma di pos 1 aja. Gua ketemu sinar matahari cuma di pos 1, selebihnya kayak yaudah gelap, gua terimanya hujan gitu kan. Di pos 4 akhirnya karena temen gua gak kuat, kita rolling nih gantian. Gua bertiga ke atas duluan, temen gua yang tadi udah kelihatan capek lemes gitu kan. Lemesnya itu bisa gua lihat kayak dia nggak mahamin porsinya dia nih gitu kan. Dia maksain lah istilah katanya. Kalau gua kan tadi kebetulan memang kalau gua udah sadar gitu kan, gua capek, gua dengan ya udahlah gua istirahat dulu gitu kan. Gua ngajak temen yang memang sekiranya dia nggak sanggup gitu kan. Ya udah kira berdua dia di bawah di pos 4, gua lanjut ngedirin tenda di pos 5. Karena kebetulan waktu itu penuh banget. Selamat lagi penuh-penuhnya. Orang-orang juga pendaki banyak yang memang menuju ke Selamat. Kira kita nggak kebagian di pos 6. Kita nggak kebagian di sana. Kira kita ngecamp di pos 5. Nyampe di pos 5 itu sekitar jam setengah 6 kurang 5 menit lah. Jam 17.25. Sebelum azan. Tapi kebetulan memang ada pendaki lain yang memang rame juga di pos 5, jadi kita kebantu rame. Memang saya waktu kita salah milih tempat buat ngedirin tenda. Kebetulan tempat ngedirin tenda gue itu ada 2 tenda, cuma yang satu tenda agak miring ke kanan. Nggak landai gitu? Nggak landai, miring ke kanan. Yang sebelah kirinya itu kayak buat saluran air menurun ke bawah gitu dari atas. Itu rumpusnya udah gede tuh. Kita nggak nyadarin itu. 15 menit setelah pendirian tenda, temen gue yang berdua belum naik ke atas. Itu tenda udah basah, udah semuanya udah ya nggak ada kering-keringnya lah. Setelah beberapa jam kemudian, habis sisa lah kejadian badai baru. Itu semuanya pendaki ngerasain. Kira tidur pun cuma pakai trash bag tau kan? Iya, pasti. Tidur cuma pakai itu, semua baju dibuka. Ya udah kira ketemulah sama pagi. Itu berarti nih ngalamin malam ya nggak ada apa-apa nih, aman aja. Malam nggak ada. Kayak capek juga, capek juga itu. Iya. Tidur. Iya. Cuma sekedar capek ya udahlah. Kita coba sekedar makan, ngopi-ngopi biasa. Itu nggak ada lagi yang namanya ngecek musik, nggak ada lagi yang namanya ngecek. Udah plok habis makan, ngopi, ngerokok, udah kelar tidur. Ya lu disambut besok pagi. Setelah katanya dalam keadaannya morning vibes nih gitu kan, keadaan pagi yang memang benar-benar ada sinar matahari, udah seneng banget tuh pengeringan. Istilah katanya wah ada harapan nih buat baju kering, buat tenda juga kering gitu kan. Tapi posisi gua waktu itu udah panas, ya demam sedikit lah, akhirnya gua minum teh campur tolak angin. Setelah itu gua langsung makan, baru kita
naik ke Pelawangan. Naik ke Pelawangan, cuma sebelum naik ke Pelawangan gue tuh memang gue suka banget nih sama anak kecil. Kayak istilahnya gue tuh dekat banget sama anak kecil gitu loh. Iya, Sepupu ataupun ya saudara gitu kan. Anak kecil tetangga aja gue resep gitu. Kayak ngeledekin ataupun ya ngajak main gitu. Gue resep banget sama anak kecil. Nah pas gue lagi udah mau persiapan prepare semua itu, gue ngerasanya kayak banyak bocah kecil nih main di sekitaran tenda gue, lari-larian. Lari-larian gitu, kayak bocah biasa aja gitu. Cuma wujudnya bukan pendaki, mereka cuma pakai tanah kolor, pakaian biasa. Itu wallahualam kayaknya gue doang sih yang Ngelihat benar-benar bocah nih. Iya, Bukan cuma dengar suara tapi ngelihat langsung. gue ngeliat langsung bocah kayak bercanda gitu lari-larian di sekeliling tenda gue. Tapi gue karena gue udah paham logis dari sebuah kemistisan itu memang ada gitu. Jadi gue nggak bilang, gue cuma nerima di diri gue sendiri. Gue ngeliat, gue denger, ya udah gue tampung sendiri aja. Kira ya udah semua alat udah rapi, pakai carrier masing-masing. Lanjut ke Pelawangan. Lanjut Pelawangan gue udah ngerokok pun itu baru dari situ gue udah berani ngobrol, gue udah berani ketawa. Istilah katanya gue udah ya bercanda-canda ngasal lah istilahnya gitu kan. Dari situ pas nyampe Pelawangan itu bener-bener gue ketika nyampe Pelawangan kayak disambut sama warga situnya loh. Warga Gunung Slametnya memang ada dan kayaknya hidup gitu. Lepas dari situ gue duduk istirahat di Pelawangan. Itu semuanya udah, ya namanya udah nyampe Pelawangan kayaknya semuanya udah seru dan asik sama diri sendiri, kayak foto-foto atau apa gitu. Karena gue punya prinsip ketika udah jatuh di suatu tempat gue harus menyelesaikan ya dengan porsi, walaupun keadaan yang kayak gitu tadi ya, tapi gue percaya banyak hal baik yang bisa gue lakuin di sana. Ketika gue nggak macem-macem, ketika gue nggak ngelakuin yang istilah kata yang ngerugiin alam pun, kira ya udahlah Bismillah gue naik ke atas. Bisa gue naik ke atas itu ya udah kayak setelah dari situ gue tenang, gue juga nggak ngerasain apa-apa. Gue cuma sekedar di trekking, ya udah gue ngikutin jalan, gue ngikutin alur. Akhirnya gue nyampe di puncak. Mungkin itu juga salah satu sinyal setelah gue nyampe, karena setelah gue nyampe puncak ketika nggak dapet sinyal tapi SMS masuk tuh. SMS masuk, gue baca dari sepupu gue cuma, Mas lu kapan balik? Ada salah satu sepupu gue meninggal. Gue sayang banget sama dia, gue juga seru banget sama dia. Ibarat katanya setelah pengganti adik gue tuh dia gitu loh. Si ponakan gue ini, si sepupu gue ini, gitu kan. Dia meninggal dan di usia yang memang masih belum gede banget. Masih di usia 4 tahun dia waktu itu meninggal. Kira yaudah gue nyampe puncak, gue cuma foto rame-rame, dapat 2 foto. Setelah itu gue putusin gue harus pulang sekarang. Gue pulang sekarang, gue turun ke bawah. Keadaan sendiri. Sendiri. Posisi gue sendiri. Teman-teman gue masih di atas semuanya. Gue cuma pamit, gue cuma bilang gue harus balik sekarang. Gue nggak ngasih tahu apa. Nggak tahu sebabnya apa. Nggak ngasih tahu sebabnya apa. Gue harus balik sekarang.